Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wardana Satria Pambudi. Saya dari program studi D3 Teknik Elektro, offering PAI E24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman doktrin pokok akidah Islam. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang tauhid. Tauhid adalah intisari dari Islam yang merupakan pesan dari semua nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama terakhir, tetapi Islam bukan agama baru, melainkan agama yang menegaskan kembali pesan-pesan tauhid yang pernah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Sepanjang sejarah manusia akan tunduk dan pasrah terhadap sesuatu di luar jangkauan mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka atur atau kendalikan. Fenomena tersebut menunjukkan fitrah bahwa manusia untuk beragama. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa fitrah beragama adalah fitrah munazalah atau fitrah yang diturunkan. Fitrah ini berfungsi untuk menguatkan fitrah majabullah yang sudah terdapat pada diri manusia sendiri. Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan di atas adalah agama wujud nyata dari kecenderungan manusia untuk mencari sesuatu kebaikan atau kebenaran. Seperti halnya contoh kisah Nabi Ibrahim, di mana beliau lahir di kaum yang menyembah berhala. Beliau berpikir bahwa untuk apa menyembah sebuah patung yang tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Kemudian setelah beliau berpikir tersebut, beliau mencari keberadaan Tuhan dengan melihat fenomena alam, di mana siang adanya matahari dan malam berganti bulan. Hal tersebut tidak menjawab penasaran beliau, sehingga Nabi Ibrahim menyatakan bahwa bertakwa kepada Allah pada saat itu. Kemudian kita bicara tentang esensi dari ajaran Islam. Yang pertama, tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya mengesahkan. Kata-kata tersebut berasal dari kata yang sama, adalah wahid yang berarti satu atau ahad yang berarti esa. Kalimat tauhid berbunyi la ilaha illallah. Nah, dalam kalimat ini apabila kita mengucapkan dengan panjang, contohnya seperti la ilaha illallah, itu akan mendapatkan kemuliaan, akan dihapuskan dosanya sebanyak 4.000 dosa besar. Jika kita tidak memiliki dosa besar, Allah akan ampuni dosa keluarga kita dan tetangga-tetangga kita. Ilmu tauhid sendiri mengkaji tentang keesaan Allah, dan pada waktu dakwah Rasulullah dahulu di periode Mekah itu ditekankan pada pembahasan tentang pembinaan tauhid. Namun, sedangkan untuk setiap hal yang bertentangan dengan ajaran tauhid itu disebut syirik atau mengsekutukan Allah. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar. Itu contohnya seperti menyembah selain Allah, melakukan ibadah selain kepada Allah, ataupun melakukan hal-hal lain yang seharusnya ditujukan kepada Allah tetapi ditujukan pada hal yang bukan selain Allah. Itu orang yang melakukan itu
tidak akan diterima ibadahnya dan akan sia-sia apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil antara lain yang pertama bersumpah selain Allah. Misalnya kita bersumpah kepada Ka'bah, kita bersumpah terhadap Nabi Muhammad, itu pun termasuk syirik kecil. Yang kedua adalah berkurban untuk selain Allah. Contohnya kita ingin berkurban sesuatu, namun kita tidak diniatkan dengan ikhlas karena Allah. Mungkin ada sebab lain atau apa seperti itu. Yang ketiga adalah sihir. Sihir di sini contohnya seperti santet atau mungkin pelet dan sebagainya. Yang keempat adalah ramalan. Misal tahun ini kejadian ini dan itu, atau nanti kamu seperti itu dibaca lewat garis tangan, itu termasuk syirik kecil. Nah, syirik kecil ini akan mengakibatkan berpotensi untuk meninggal dalam keadaan kufur. Nah, kemudian kita bicara tentang karakteristik akidah dalam Islam. Yang pertama, Islam itu adalah agama fitrah, di mana Allah menurunkan Islam itu untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Siapapun yang taat, Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Sebenarnya banyak nilai-nilai manusia yang mungkin dianggap bertentangan dengan nilai Islam. Tetapi sesungguhnya bahwa nilai Islam itu sendirilah adalah dasar dari nilai kemanusiaan yang dibutuhkan bagi kita sebagai manusia. Yang kedua adalah Islam itu bersifat universal. Agama Islam dan budaya tidak disatukan dalam konfrontasi, namun dengan sebuah akulturasi yang baik dan akomodasi jalan kreatif. Nah, untuk pengetahuan dalam Islam sendiri itu juga merupakan serapan dari budaya yang sudah ada sebelumnya atau peradaban-peradaban sebelumnya. Kemudian dengan Islam disajikan dengan lebih baik dan lebih memiliki norma-norma yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah tradisi tauhid. Melanjutkan tradisi tauhid. Tradisi tauhid ini adalah tradisi yang sudah dibawa dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa konsep Islam itu merupakan rantai ajaran dimulai dari para nabi hingga Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Kemudian menyempurnakan agama yang terdahulu. Agama sebelumnya itu memiliki banyak keterbatasan. Yang pertama, agama-agama sebelum Islam itu hanya diperuntukkan bagi beberapa kaum saja. Dan yang kedua itu ajaran-ajaran yang asli atau ajaran-ajaran yang sebelum Islam yang sebenarnya itu sekarang sudah dipalsukan oleh para tokoh-tokohnya sendiri. Yang terakhir, dalam mendorong kemajuan. Sebagai bukti Islam itu mendukung kemajuan atau mendorong kemajuan adalah bahwa Islam tidak pernah mengatur secara rinci hal-hal yang berhubungan dengan dunia, asalkan hal-hal tersebut tidak bertentangan dan tidak melawan ajaran Islam. Kita membahas tentang perbandingan agama. Dimulai dari agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang tertua, sekitar umurnya hampir 4.000 tahun. Penyebar agama Yahudi yang sebenarnya adalah Nabi Musa. Namun para Yahudi Ortodoks itu beranggapan bahwa Nabi Ibrahim adalah yang menyebar agama tersebut. Ia menerima 10 perintah dari Tuhan.
Perintah yang pertama dan kedua itu tentang mengesahkan dan menentang penyembahan. Prinsip ini diajarkan bahwa Tuhan adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Dia, seperti itu. Namun ketika Nabi Musa meninggal, banyak ajaran-ajaran yang seharusnya benar tadi dirusak dengan adanya tahayul atau pemujaan berhala lagi, sehingga kemurnian dari agama Yahudi sudah hilang. Ini yang selanjutnya adalah agama Kristen. Kristen ini muncul setelah adanya agama Yahudi. Latar belakang agama Kristen itu sangat erat dengan agama Yahudi. Namun seiring berjalannya waktu, agama ini lepas sendiri dari Yahudi. Kata Kristen sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Christos, sebagai terjemahan Ibrani Mesias, atau bisa sering disebut Mesias. Doktrin Trinitas atau Tritunggal itu lebih ditekankan daripada tauhid itu tadi. Yang terakhir, bahwa Islam adalah agama lama yang baru. Di sini maksudnya bahwa agama Islam memang dibawa oleh Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika kita lihat dari sejarahnya, dari agama-agama sebelumnya memang Islam adalah agama baru. Tapi jika dilihat dari tujuannya atau esensi tauhidnya, itu Islam adalah agama yang paling lama, karena sudah dibawa oleh Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Secara teologisnya Islam itu lebih dekat, lebih sama dengan agama Yahudi, di mana konsep mengesahkan Tuhan itu sama. Tuhan menurut Islam adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil. Ini sama dengan pemahaman para orang Yahudi. Dan sekaligus Tuhan dalam Islam itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu sama seperti pemahaman para orang Nasrani. Di sini Islam menekankan keharmonisan antara kehidupan sosial individu, antara eksoterisme atau lahiriah dan esoterisme atau batiniah. Dengan demikian, Islam memulihkan keseimbangan antara kedua hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.